Kira-kira siapa yang bersedia untuk menjadi seksi liturgi ini? Kita pikirkan bersama. Karena seksi liturgi ini nanti menyangkut dengan komunikasi dengan pastor, masalah kalau core itu sudah fix ya? Core sudah. Oh ya, oke. Tinggal kita seksi liturginya. Seksi liturgi ini tidak urus core dia, karena core sudah berkomunikasi, sudah pasti. Edo sudah memastikan bahwa core tidak berbentuk paduan suara yang banyak ya. Sudah ada orangnya, sudah ditentukan, sudah fix core itu. Tinggal koordinator seksi liturgi itu nanti dia berhubungan langsung dengan misalnya ibadah di rumah, itu ibadah dalam rangka persiapan masalah entah itu mulai dengan misa tunangan sampai dengan apakah itu nanti ada pelaksanaan ibadah, walaupun memang sekarang sudah ada himbauan dari pastor setelah misa pemberkatan itu bahwa tidak boleh ada ibadah, atau memang kalau memang kita bikin ya tidak udah pastor memang tidak misa kan, walaupun ibadah kita bikin atau tidak, nah itu nanti kan teknis pelaksanaan aja mau bikin. Tapi paling tidak harus ada seksi liturgi dulu, karena itu harus berkomunikasi dan masa pelaksanaan kegiatan di gereja nanti. Kita harus sepakat dulu siapa koordinator seksi liturginya. Ini Pak, karena di sini itu kan di bawah lingkungan Santo Alusius. Lalu sekalipun ini itu acara, mungkin acara ibaratnya acara keluarga, tetapi karena sini kan ada itu, kalau saya mengusulkan ketua lingkungan Santo Alusius yang berkaitan dengan liturgi itu, ya kecuali kalau ya yang core dan lain sebagainya itu, mungkin itu karena di sini di bawah lingkungan Santo Alusius. Itu usulan saya, mungkin barangkali kalau Bapak Ibu ada yang misalnya. Ya, oke. Kalau begitu ya memang betul juga apa yang disampaikan oleh Pak Titus itu. Ada baiknya, ya kebetulan Ibu Yohana nggak ada ya? Nggak ada. Oh ya, kebetulan Ibu Yohana memang kita tahu kondisi Ibu Yohana ya. Tetapi bagaimanapun, sebagai pendamping ketua lingkungan itu, bagaimana kalau misalnya saya tawarkan sebagai pendampingnya, bagaimanapun Ibu Yohana kita taruh sebagai ketua lingkungan untuk sesi liturginya, tapi kita harus Ibu Yohana itu harus didampingi, karena bagaimanapun kita melihat situasi dan kondisinya Ibu Yohana, kita membutuhkan pendampingan juga. Siapa tahu Ibu Yohana nanti berhalangan misalnya atau sibuk. Bagaimana kalau saya tawarkan misalnya Pak Rufinus untuk mendampingi Ibu Hana sebagai koordinator seksi liturginya? Iya, setuju. Oke ya, oke. Ya Pak Rufinus. Jadi untuk sesi liturgi kita percayakan kepada Ibu Yohana dengan Pak Rufinus. Ya gitu. Habis itu berikutnya seksi perlengkapan dulu ya. Seksi perlengkapan ini memang harus bapak-bapak sebagai koordinatornya ini. Kira-kira yang bersedia untuk sesi perlengkapan ini siapa? Kalau Pak Marcel itu banyak nanti tugasnya. Kalau menurut saya, jika berkenan jika kita semua bersedia atau setuju, saya lebih percayakan untuk Pak Baltasar dengan Pak Leo. Iya. Ya. Siap Pak? Siap. Ya, oke. Itu seksi perlengkapan. Habis itu seksi transportasi. Ini seksi transportasi ini menyangkut dengan mobil pengantin.
mobil pengantin dengan mobil keluarga inti. Nah, mobil dengan mobil keluarga inti. Ini dibutuhkan 2 orang juga ya. Bapak Bona. Sama Bapak Liano. Iya. Berdua. Oh ya. Ini masih tugasnya, Pak. Oh ya, oke. Kita percayakan kepada Bapak Mona dengan Bapak Liano. Dia yang ngomong. Siap. Oke. Siap. Aku bilang siap. Saya perlu garis bawahi lagi, walaupun ini mungkin saya kembali ke belakang, bahwa sebagai koordinator inti itu, kalau menurut saya tidak bisa saya sendiri, harus saya punya pendamping. Karena bagaimanapun nanti saya seperti yang Pak Petitus tadi bilang, lebih percayakan kepada Ustaz. Saya mohon kesediaan dengan Pak Yusak nanti untuk mendampingi saya. Ya, bukan sebagai wakil Pak. Kami kerjasama karena bagaimanapun, mohon maaf Pak, karena saya tidak punya kapasitas nanti untuk mengkoordinir warga Bapak kayak itu. Nanti kalau saya yang perintah susah Pak. Iya kan? Nah, jadi saya nanti meminta bantuan Pak Ketua nanti. Mohon izin Pak Ketua, warganya saya perintah dulu kan kayak itu. Jadi kalau nggak melalui Pak Ketua nanti mereka agak ngeyel sedikit. Maklum Pak, orang Timur sedikit agak ngeyel gitu. Jadi kalau perintah Pak Ketua itu biasanya kalau orang Timur itu tidak bisa dilawan. Nah, karena kalau lawan perintah orang tua itu kutukan ujungnya itu. Nah, kayak gitu. Sekarang sudah seksi transportasi tadi. Berikutnya, bagaimanapun walaupun nanti makanannya itu adalah dari catering, tapi tetap harus ada ibu-ibu seksi konsumsi. Nah, nanti koordinator seksi konsumsi, tugasnya seksi konsumsi itu nanti adalah mulai dari tanggal 30. Apa yang dilakukan oleh seksi konsumsi nanti? Karena mereka catering itu adalah orang luar, kita yang mengarahkan mereka. Itulah tugas daripada seksi konsumsi nanti. Nah, itu tugas dari seksi konsumsi nanti. Jadi itu saya minta kira-kira ibu-ibu yang lebih dipercayakan untuk bisa mengkoordinasi dengan seksi konsumsi nanti, kira-kira siapa yang bisa dipercayakan? Oke. Memang nanti semuanya adalah ibu-ibu. Ibu-ibu keluarga besar Football Mora harus ambil bagian. Tapi sebagai koordinatornya, saya percayakan kepada Mama Vanka dengan Mama Mario. Nah, saya pasang semuanya 2-2 supaya nanti jangan ada kekosongan. Karena kita ini bagaimanapun punya kesibukan, supaya bisa saling berkomunikasi. Kayak itu, supaya satu antara dua itu bisa saling komunikasi. Jangan sampai ada kekosongan dalam waktu persiapan kayak itu. Habis itu kita sudah selesai secara global. Kita menuju ke gedung. Oh, dokumentasi. Sudah ada. Oh ya. Dokumentasi. Oh ya, seksi dokumentasi. Ini seksi dokumentasi ini pelaksanaannya dia nanti mulai dari kegiatan tanggal 30 sampai dengan tanggal 4. Nah, yang mendampingi seksi dokumentasi itu saya mohon kesediaan dari Pak Marcel. Nah, sama Mas Yopir. Ya, supaya bisa mengarahkan begini. Kalau misalnya itu fotografernya itu Katolik atau Beni. Oh, Beni. Oh ya, berarti kalau Katolik dia paham. Ya, berarti dia bisa paham itu. Tinggal nanti komunikasikan masalah waktu yang di rumah aja. Karena bagaimanapun harus didokumentasikan mulai pengukuhan adat. Mulai pengukuhan adat sampai dengan di gereja nanti dengan di gedung. Habis itu koordinator untuk seksi untuk yang di gedung acara.
acara ada. Seksi adat. Oh, seksi adat masuk di dalam ini ya juga. Oh ya, Tanggal 30. di atas tadi sebenarnya itu di awal tadi ya. Tapi enggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa. Ini masalah susunan aja. Oke. Nah, seksi masalah adat. Mungkin sebaiknya untuk masalah kegiatan seksi adat ini, karena sepenuhnya kami akan serahkan kepada Pak Wakil dengan Ibu, dengan Pak Yusak, dengan Pak Titus ya. Maka untuk bahas masalah adat ini, saya serahkan kepada Pak Wakil aja. Siap. Sudah siap. Sudah siap. Yang lainnya juga, seksi lainnya. Ini sudah siap. Oh, sudah siap? Iya. Oh, Jalan sudah. Beres. berarti untuk masalah adat ini kami anggap sudah tidak perlu dibahas lagi. Iya, ada. Oh gitu, baik. Terima kasih Pak. Karena saya agak minim informasi juga tentang itu. Nah, maksud saya cuma ada seksi acara adat. Oh iya ya, Jadi, oke. Pak Wakil dengan Ibu. Oh iya gitu, oh iya. Ya. Ya, kalau pembahasannya silakan nanti mungkin. Oh gitu ya. Untuk seksi kegiatan acara adat, nanti di situ ditulis Pak Wakil dengan Ibu. Kalau misalnya apa yang perlu dikomunikasikan nanti Bu, mungkin apa persiapan apa pelaksanaan, kami siap untuk berkomunikasi. Gitu. Habis itu Seksi lain kalau ada. kita masuk ke, karena di gereja itu pada intinya cuman seksi liturgi. Habis itu tadi fotografer itu sudah ada. Kita ke gedung. Gedung ini mulai pertama adalah mulai persiapan gedung. Yang bisa berkomunikasi dengan orang Kodim, saya kira itu yang kita percayakan untuk seksi gedung ini, ya kan? Misalnya begini, itu masalah pengaturan parkir, mengarahkan tamu undangan. Nah, saya kira itu membutuhkan orang Kodim itu. Kira-kira siapa yang bisa dipercayakan? Atau sudah komunikasi dengan Pak Syukur? Kemarin saya sudah komunikasi dengan pihak pengurus juga. Nah, cuma nanti mungkin 2 minggu sebelumnya mereka ada personil mereka nanti untuk yang terutama untuk parkir. Terus masalah kebersihan nanti mungkin saya ambil teman-teman dari kantor saja nanti untuk kebersihan lingkungan di Kodim. Sebelum hari H-nya mungkin ada tim dari kantor nanti untuk turun ke sana. Cuman yang dari Kodim itu untuk jaga keamanan di luar pas tamu masuk, mungkin nanti saya komunikasi juga dengan pihak perhubungan, mungkin 2 orang sehingga nanti bisa kerjasama. Atau memang kalau mereka nanti ada dari tentara aja 4 orang saya kira cukup. Nanti saya komunikasi juga dengan pimpinan mereka Pak Tandim, bagaimana teknisnya mereka itu supaya kalau bisa intern di Kodim itu sendiri saja, tidak usah dari luar. Mungkin dari perhubungan itu mungkin untuk ke gereja saja, karena ini sedang dilaksanakan pembangunan yang besar-besaran di dalam kota. Perlu juga kita dipandu oleh mereka untuk rote perjalanannya menuju ke Kodim. Untuk gedung sudah positif kemarin, tinggal saya komunikasi yang masalah pembayaran. Saya kira itu saja dari kami. Untuk informasi tempat sudah deal di Kodim. Untuk informasi selanjutnya nanti akan saya sampaikan di grup. Nanti kita akan membuat grup nanti. Ya, terima kasih. Baik, oke. Kalau masalah gedung sudah di. Nah, di situ seksi acara. Seksi acara ini adalah tugasnya itu nanti berkomunikasi dengan WO. Dia mulai mengatur di gereja, mulai dari kegiatan acara pemberkatan nikah di gereja itu, sampai dia berkomunikasi dengan MC. Itu WO itu kira-kira satu paket dengan MC. Beda. Oh beda. Tapi sudah siap semua. Sudah. Artinya tidak perlu dicarikan lagi MC untuk acaranya.
Iya, untuk ini masuk sesi acara sudah. MC-nya yang belum. MC-nya yang belum deal kemarin masih. Kalau Ya. WO-nya sudah. WO-nya sudah. MC-nya yang belum. Biasanya sudah katanya. Hah? Biasanya WO sama Biasa WO ya sudah WO sama MC pasti satu paket. ya sepakat ya. Sudah berarti. Nanti mereka cari. Karena kalau misalnya ini cerita tentang pengalamannya, biasanya WO itu satu paket dia dengan MC, karena dia yang menguasai masalah podium nanti. Mereka yang menentukan tentang komunikasi tentang podium. Biasanya mereka satu paket. Tapi kalau memang WO-nya tidak ada MC-nya, silakan dulu berkomunikasi dengan WO-nya. Karena kalau pengalaman yang saya lihat sebelum-sebelumnya, bahwa MC itu satu paket dengan WO-nya, khusus untuk di acara ya, bukan di gereja. Karena kalau di gereja itu nanti itu ranahnya panitia aja, tidak perlu itu WO untuk. Kalau pernah dulu saya melihat, karena apalagi kalau orang luar, nah, ya jadi simpang siur. Jadi lain, karena di dalam gereja Katolik itu dia punya tatanan susunannya. Kalau sudah ini apa-apa itu kita serahkan ke ranah panitianya aja. Jadi kita masuk dalam seksi liturgi aja. Jadi kalau misalnya MC itu dia tidak usah sibuk di gereja, karena punya gereja Katolik kan agak berbeda, dia punya susunan. Nanti dia bawa acara yang di gedung, nanti sistem dia bawa di gereja, repot kita. Repot kita. Jadi sampaikan kepada MC-nya itu bahwa mereka kegiatannya cuma di gedung saja. Nah, ya di gedung aja. Kalau di gedung itu panitia itu tidak punya panitia tidak punya bagian untuk mengambil kegiatan, cukup mendampingi. Nah, yang berkomunikasi nanti dengan BO itu, dengan MC itu makanya masuk dalam seksi acara ini tadi. Oleh karena itu, saya percayakan kepada Mama Gladys untuk menjadi koordinator seksi acara ini. Nanti Mama Gladys bisa, tugas Mama Gladys nanti untuk bagaimana di gereja, habis itu di gereja itu paling tidak pengaturan tentang susunan masalah foto, karena kalau tidak diatur nanti berebutan. Itu saya serahkan kepada seksi acara. Habis itu setelah keluar dari gereja, silakan berkomunikasi dengan BO dengan MC tadi. Silakan berkomunikasi susunan acaranya bagaimana, nanti arah pengantin bagaimana, pengantinnya itu waktu masuk apa yang dilakukan untuk mengarahkan pengantin ke kursi pelaminan. Nah, itu nanti kegiatan tugas dari seksi acara itu. Ya, habis itu seksi penerimaan tamu. Seksi penerimaan tamu itu mulai dari gereja. Saya kira kalau di rumah sini nggak perlu ya. Kalau di rumah sih, ya mulai penerimaan tamu di gereja dulu. Di gereja itu harus ada orang yang mengarahkan tempat duduk. Kita harus berkomunikasi mana keluarga inti dari mempelai wanita. Itu penempatannya bagaimana. Habis itu mana keluarga inti dari keluarga laki-laki, penempatannya bagaimana. Baru disertai dengan para undangan atau hadiran umat yang lain. Habis itu di gedung itu seksi penerimaan tamu itu mulai dari depan nanti. Oleh karena itu kira-kira siapa yang bersedia untuk seksi penerimaan tamu? Ini masalah penerimaan tamu ini kalau di gereja nggak terlibat rasaku. Nanti yang agak perlu komunikasi adalah masalah di gedung. Karena kalau di gedung itu nanti mungkin ada di dalam
meja makan itu nanti ada paling tidak kita ada siap 2 atau 3 meja fit, karena bagaimanapun saya kira kita semua tahu bahwa Bapak Edo pasti punya teman kantor yang agak levelnya senior kayak itu. Jadi mungkin disiapkan meja fit 2 atau 3 gitu meja fit. Nah itu nanti juga harus komunikasi dengan masalah meja fit ini, komunikasi dengan seksi konsumsi. Paling tidak ada siap meja khusus untuk meja fit. Atau Bapak bagaimana Bapak? Kira-kira ada tamu VIP enggak? Ya, kalau memang ada, berarti ya kita harus siapkan kita 3 dulu. 3 cukup ya? Atau 4 meja VIP. Kalau 3 kan berarti 12, kalau 4 berarti 16. Oh cukup 3. Ya mereka pasti nggak mungkin lama. Cukup 3 meja VIP. Nanti dibikinkan. Ini untuk tulisan di kertas itu nanti bisa aja kan loh di print itu. Untuk tulisan VIP itu untuk taruh di meja itu cukup 3 aja. Karena bagaimana? Kira-kira yang menjadi koordinator terima tamu ini kira-kira siapa yang bersedia? Atau ini hanya usul lah. Iya Bu. Nah untuk penerima tamu itu kalau saya minta usulnya yang ada namanya dalam turut mengundang. Karena kan mereka datang pasti mencari siapa yang bisa saya salami. Ya kalau ada di situ Pak Yusak dan Ibu bapaknya kan menerima tamunya Pak Yusak di situ. Jadi pasti Ibu mendampingi. Jadi kenal orang bahwa itu keluarganya, itu usul saya. Oke. Ya itu penerima tamu. Saya minta untuk kesediaan sebagai koordinator penerima tamunya. Nah. Nah, siapa-siapa saja yang dimasukkan ke turut mengundang itu pengundangnya. Dari pihak Dari pihak laki-laki, perempuan. pihak perempuan. Mungkin perlu saya sampaikan untuk yang turut mengundang di pihak laki-laki itu Pak Yusak, terus Pak Yusak tinggal sama di bawahnya itu keluarga satu Murah Kabupaten Kapuas. Nanti tinggal kami saja yang memilih kira-kira siapa nanti. Mungkin Bapak Yan, Pak Agus karena di Kodim, terus mungkin nanti itu usulan dari saya, Bapak Ando, Pak Syukur, nanti mereka lah mungkin Bapak Yan dengan minyak terkantornya nanti dari panitia. Ya oke. Kalau koordinator kedua tadi sudah dulu. Oh Pak Syukur ya, oke. Apa lagi? Kira-kira ada yang kurang? Bapak Samuel, kalau boleh nambah untuk turut mengundang ditambahin aja 2 kepala wakil kan otomatis jadi kan sudah ada. Kalau Yang turut saya kemarin itu Bapak Toto, kemudian Bapak Endang, itu masuk semua lah. Yang itu mau dicetak juga kan? Belum. Masuk aja, nggak apa-apa. Yang ada berkaitan dengan yang sebutan. Jadi misalnya saya dari keluarga saya yang dari Iya betul. ada supaya tahu gitu. Lalu mungkin dari pihak juga siapa. Iya betul. Lalu dari mungkin barangkali ada PKKC dari kerukunan Pak Wakil, Pak Ibu kan begitu. Maksudnya itu tadi menyampaikan begitu. Supaya ada orang kenal. Ya supaya orang kenal. Nanti kalau tamunya nggak kenal, Ya betul. siapa yang mendatangi? Siapa yang mencari? Karena undangan kami belum cetak, itu sudah kami rencanakan nama-nama itu juga yang di dalam undangan dari pihak laki-laki. Dan di bawah nanti itu sudah. Kalau gitu gini saja, tunjuk aja Pak sebagai koordinator seluruhnya. Iya, silakan saja. Ya, Ya oke. koordinator aja. Koordinatornya itu ya Pak Yusak aja. Ya, Ya.
Nah, koordinator terima tamu itu Pak Yusak. Kalau yang menerima nanti Iya. otomatis saja. Ya. Betul. Dan kita nanti kan sambil melihat juga kalau undangan itu kelihatan tamu-tamu ini kalau Pak Ale yang datang kan jelas Iya. soal pasnya kan. Itu yang menerima tamu di depan. Yang mengarahkan tamu, mengantar tamu itu menuju ke kursi pelaminan. Saya mohon kesediaan anak Fanka dengan Yang muda-muda. ya, Fanka dengan Hah? Ya, Fanka dengan Lia untuk mengarahkan tamu undangan menuju ke kursi pelaminan beserta mengarahkan tamu VIP ke meja VIP nanti. Itu nanti kerjasama. Itu koordinatornya Lia dengan Fanka. Nanti silakan pakai anggotanya siapa. Misalnya siapa mau didampingi siapa. Mau Rosika, Cindy kah, Agnes kah, silakan. Saya serahkan kepada anak gadis semua untuk itu. Tapi koordinatornya saya mohon kesediaan dari Fanka dengan Lia. Ini bagian dari tahap belajar juga. Habis itu, apa lagi yang belum? Kalau saya ada yang lupa. Oh ya, seksi dekorasi. Dekorasi ini untuk di gereja dulu. Kalau di gereja itu mungkin Bapak Edo sekeluarga mungkin ada sudah rutin. Atau bikin sudah komunikasi. Oh sudah disampaikan. Endang ya. Oh ya. Oh ya oh ya. Oh ya. Jadi Ibu Endang untuk seksi dekorasi. Ya, oke. Kalau masalah dekorasi di gedung itu kan ranahnya BO, ya kan? Ranahnya BO. Ya kita nggak campur karena kita tahu terima bersih aja kan, tahu jadi. Kira-kira apa lagi? Ada lagi? Mungkin ada yang lupa gitu. Seksi sekali. Jadi saya kira kalau misalnya di gedung itu kita nggak ada sambutan kan, karena kita acara pesta aja. Nah, karena kita harus serahkan karena sistemnya nanti kan pengantin datang tidak ada sambutan, iya kan? Izin tanya, persilakan untuk seksi menjaga buku tamu dan jaga kota. Apakah sudah di WO? Oh iya itu. Kita aja naik di sini dari keluarga di keluarganya. Itu bagian dari tugas Fanka dengan Lia nanti. Dari temannya. Ya silakan mereka cari teman. Apakah Cindy dengan Agnes kah, dengan Rosi kah nanti? OYK, Eka. Silakan urusan anak muda. Intinya kita kalau boleh nambah, ini hanya seksi. Yang pasti kita kerja bersama. Di mana yang kurang saling komunikasi. Jadi sama-sama. Jadi Bapak Ibu, ya nama-nama yang saya sebutkan tadi dan yang ditulis oleh Tulen itu adalah sebagai koordinator. Tapi eksekutornya adalah kita semua. Saya harapkan supaya kita semua mengambil bagian. Contoh, jangan karena Pak Yusak yang ditunjuk sebagai koordinator seksi penerima tamu, ada tamu undangan yang kita kenal, kita masa bodoh. Ya itu yang terima tamu Pak Yusak kan. Ini tuh makanya yang ditulis ini, yang disebut ini adalah sebagai koordinator saja. Jangan juga karena ada pada kegiatan acaranya nanti ada hal yang saya kurang pahami atau ada hal yang saya lupa, nanti dibilang itu kan urusan Bapak Samuel, kenapa dia nggak ngomong? Oleh karena itu saya dari awal bahwa tugas kita itu atau yang ditulis ini adalah sebagai koordinator, tapi sebagai eksekutornya adalah ini tugas kita bersama, tugas kita semua. Tujuan kita adalah
bagaimana supaya menyukseskan acara pemberkatan nikah dari anak kita Edo dengan Ina ini. Itu aja, saya kira tujuan kita sama, satu aja, menyukseskan, menyelesaikan tanpa ada halangan, tanpa ada hambatan, gitu. Saya kira ini, walau jangan sampai juga nanti, wah saya kan nggak ada di dalam susunan panitia, saya nggak usah hadir aja, atau saya hadir di gedung aja. Waduh, saya doang untuk nanti orang yang seperti itu. Nah, jadi karena yang ditulis ini karena terbatas orangnya, karena sebagai koordinator saja, tapi tugas semua kita itu adalah menyukseskan kegiatan ini, acara pernikahan ini sampai dengan selesai. Itu tugas tanggung jawab dari kita semua. Nah, itu. Jadi sebagai pelaksananya itu adalah kita semua. Yang ditulis itu adalah sebagai koordinatornya saja untuk tempat kita sharing, berkomunikasi. Bagaimana ini? Nah, mungkin ada tantangan apa-apa, itu yang perlu ditulisnya saja. Mungkin ada lagi hal-hal lain, kalau ada yang saya lupa. Kebersihan. Oh iya, seksi kebersihan di gedung. Oh iya, di gedung nanti mereka sendiri ya. Oh iya, mungkin nanti kalau misalnya kurang, nanti kan ada koordinasi dengan Bapak Edo, ada anak buah Bapak Edo, gitu. Ada lagi? Mungkin ada lagi yang saya lupa. Kalau ada Ibu, mungkin untuk acara tanggal 30 kah? Oke. Terima kasih. Sudah ya. Beres ya. Terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada utamanya Bapak Ibu dan Mama itu karena sudah memberikan kepercayaan pada saya dengan istri saya untuk sebagai penghukum. Saya hanya sebagai penghukum, bukan ahli adat, tidak. Saya sebagai penghukum untuk acara adat yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 dan nanti pada perkawinan 2 kali. Untuk yang tanggal 30 itu orang Dayak menyebutnya memanggul. Nah, memanggul ini kami kemarin sudah beberapa kali kami datangi Pak Mandi sebagai damang dan apa yang diperlukan itu sudah beres, artinya sudah oke, jadi tidak ada masalah. Kemudian pelaksanaannya sesuai dengan pembicaraan kami dan juga pembicaraan dari Bapak itu bahwa pelaksanaan nanti pada tanggal 30 hari Sabtu itu pukul 9. Kami bukan pukul 9. Orang Dayak menyebutnya makanan daun naik, jadi pas matahari naik. Jadi, pokoknya pagi, mungkin lambat-lambatnya sampai dengan 11 mungkin. Sambil mendengarkan sudah info dari pihak Dina nanti kan kapan dia datang ke hari Jumatnya atau Jumat? Kira-kira dari Palangkaraya ke sini. Kemarin ada komunikasi dengan Tante. Ya. Kalau Tante misalnya ada yang ngantar, Ya. yang nyopirin, Ya. itu kemungkinan bisa subuh dari Palangkaraya, Ya. dari subuh Sabtu. Ya. Tapi misalnya dia nggak ada yang ngantarin, otomatis dia naik taksi dari Jumat itu. Ya. Ya. Ya, jadi terima kasih. Berarti kalau subuh berangkat, misalnya ada yang nyupir, sudah sampai itu Ya. jam 9. Jadi kita mengharapkan nanti kita semua yang ada di sini juga untuk menyaksikan itu. Karena sebenarnya memanggul itu memang dari kedua belah pihak orang tua. Tapi kan ada saksi, saksinya adalah kita yang mengharapkan jangan dirimi. Nah, untuk yang sore itu adalah urusan tuan rumah, yaitu untuk kalau kita akan buka cincin. Nah, kalau ada Dayak, memanggul. Memang sudah ada cincinnya. Kalau memanggul itu memang tidak
diminta cincin, tapi kalau tukar cincin kan sudah ada. Nanti yang diminta cincin atau emasnya itu pada waktu perkawinan nanti, pemenuhan hukum adat, pemenuhan hukum adat itu nanti akan dilaksanakan pada tanggal 3 ya. Ya, pokoknya sebelum pernikahan itu. Kalau pagi ya pagi. Tanggal 3 itu 4 pagi. 2 hari kah maunya? Maunya 2 hari atau Nanti lihat ini. ya, sambil nunggu perkembangan. Nanti datang nanti kan kita Ya. komunikasikan. Oh iya. Dikomunikasikan. Jadi nanti yang disediakan itu hanya ikan aja, apa ikan rakan hijau, ikan hijau. Sudah tahu. Ya. Ya, Sudah disiapin. sudah siap. Jadi semuanya sudah siap. Tanggal 30 siap. Jadi tanggal 30 itu hanya menyebutkan apa saja yang harus disiapkan untuk ditagih pada pernikahan nanti. Jadi ini nanti siapkan ini itu sudah tertulis semuanya, ada 16 poin kalau tidak salah kemarin. Nanti kita bisa lihat mereka yang menyiapkan, jadi bukan kita yang menulis ngetik, nggak usah, karena mereka Pademangan sudah siap dan kita hanya membayar administrasi sudah beres. Itu saja mungkin yang saya sampaikan dari saya, dan terima kasih atas kepercayaan dari keluarga memberikan kepercayaan pada kami berdua untuk yang mengumpulkan atau mengurus masalah adat ini. Terima kasih Pak. Dilanjutkan. Ya. Terima kasih Pak Iwan. Masih mungkin ini masih rangkaian dari adat juga nantinya, bukan untuk peminangan nanti, tapi nanti pada pelaksanaan apakah nanti kesepakatan keluarga tanggal 3 atau tanggal 4 tadi, kalau kita mau istilahnya itu berenang dalam 1 hari gitu. Jadi misalnya paginya adat, setelah ada selesai berangkat ke gereja. Nah, dalam hal ini biasanya untuk acara adat ini dari pihak mengantar calon mempelai laki-laki itu kan biasa apa namanya landscaping ya, landscaping ya. Nah, landscaping itu ya nah kan harus ada 2 belah pihak, satu dari pihak keluarga perempuan, satu dari laki-laki. 2 yang nanti ada apa namanya pun tahu apa itu. Nah itu yang tadi barangkali kita hampir lupa itu. Nah kebetulan juga di keluarga Probabora ini Pak Iwan ada 2 anak yang memang spesialis di situ, Simpson dengan Aldo. Nah kalau memang kita mau ya kita barangkali bisa pakai mereka anak ini daripada kita mencari yang lain. Orang kita sudah siap Pak. Nah barangkali itu. Terima kasih. Terima kasih. Kalau itu ada kalau ada lawang skepeng itu kita tidak usah itu mencari, karena itu ada sanggar. Kalau mau anu memang ada sanggar. Lengkap kalau sanggar tuh, tapi ya itu berapa biayanya. Kalau mau pakai sanggar, oke. Tapi kalau mau pakai yang kita punya bisa, tapi tidak mungkin nanti pakai gong segala itu tidak ya. Ya musik ya. Saya rasa tidak menjadi masalah itu menurut saya kalau mau kita sekat. Soalnya waktu saya nikah dulu juga tidak ada gong gitu. Itu dari sana. Sah aja. Dulu kadang-kadang belum tertib sekarang sudah ada, jadi ada sanggar-sanggar dari gampang. Saya rasa tidak jadi masalah, bisa saja kita buat tuh. Untuk yang tanggal 30 sudah itu mungkin yang saya sampaikan. Sambil ya kita bicara nanti sambil jalannya waktu, kan masih 1 bulan. Itu, terima kasih. Itu tergantung dengan permintaan Bapak Edo Ya. dan Bapak Edo.
Kalau dia mau minta ada kuntau ya, namanya pembuka itu tadi, labang skepek, yang kita persiapkan apakah kita atau kalian pakai Sanggar. Kalau kita itu dikerjakan oleh seksi perlengkapan. Seksi perlengkapan lah yang bertanggung jawab di situ, menyiapkan apakah ya. Soalnya pemanjang saya potong sebentar, ini pengalaman dulu kami mengantar Bapak Jesra, Pak Martin Segalo ke tempat mempelajari ke tempat Mama Jesra. Dulu kontak ya, Pak Lewo ke siapa dulu? Ya. Pak Lewo. Jadi kita tidak ada yang seperti dari sana, cuma biasa kita antar sampai situ sudah standby ya. Bisa, sebetulnya bisa. Ya, mungkin itu Bapak yang karena kita ada pengalaman dulu Pak Martinus. Iya. Saya kira kalau memang kita diadakan formalitas supaya ada itu ya kita laksanakan. Sebaiknya memang anak-anak ada. itu tapi tak usah dari sanggar, misalnya mereka. Terus saya tadi belum lanjutkan yang adat itu. Untuk adat tanggal 30 itu harapan saya nanti kan pihak keluarga kami atau pihak keluarga laki-laki kita di rumah sebelah di rumah tante kalau bisa menggunakan pakaian adat NTT. Terus nanti yang bagian keluarga mempelai wanita di tempat ini nanti mungkin tantenya nanti menggunakan pakaian Dayak didamping oleh Pak Borius, Pak Tommy, sehingga kesannya kan anak kami ini tidak sendirian. Itu mungkin ada 10 orang di sini atau berapa nanti di sini gitu kita dari sebelah datang mereka lah yang menerima nanti dipandu oleh orang tua kita Pak Wakil sama Ibu. Kita tinggal mengikuti saja. Saya kira itu dari saya, mungkin dari teman lain sebelum kita karena waktunya sudah mau jam 1 untuk kita makan siang ini. Terima kasih. Ya, oke. Jadi terima kasih kepada kita semua atas kesediaan daripada koordinator dari kegiatan persiapan pernikahan ini yang telah ditulis dan mungkin belum dibacakan. Jadi perlu saya garis bawahi bahwa yang lebih persiapan dari awal itu mulai tanggal 30 itu adalah seksi perlengkapan. Karena acara kita ini mulai tanggal 30. Acaranya mulai tanggal 30, yang jelas persiapannya mulai tanggal 29. Apa itu yang jelas? Masalah tenda dengan kursi, persiapan tempat untuk tanggal 29 itu. Nanti masalah teknis saja nanti untuk penerimaan keluarga yang dari keluarga perempuan nanti, misalnya mereka nginapnya di mana, berapa orang mereka datang, saya kira itu internal dari Edo dengan Dina nanti. Kalau misalnya mereka datang hari Jumat, kita harus tempatkan mereka di mana, sehingga nanti ada orang yang berkomunikasi untuk antar jemput mungkin. Tapi kalau mereka punya mobil sendiri, paling tidak untuk mengarahkan jalan mungkin, supaya nanti mereka jangan meminta tolong Sherlock di mana lokasi pengantin prianya. Ini repot kita. Nah, jadi harus ada orang khusus nanti. Jadi untuk yang sesi perlengkapan nanti supaya mulai hari Jumat itu, walaupun bukan kita yang pasang tendanya, tapi paling tidak kita yang mengarahkan di mana tempatnya. Masalah tenda persiapannya berapa, saya kira itu nanti komunikasikan. Kira-kira siapa-siapa yang diundang itu nanti yang dipersiapkan. Mungkin itu, dan selanjutnya saya serahkan kepada Pak Rufinus untuk membaca kembali notulennya tadi, masalah sisi susunan kepanitiaan. Kepada Pak Rufinus saya berikan kesempatan. Baik, terima kasih. Saya akan membaca kembali apa yang sudah kita rapatkan dalam rangka mempersiapkan acara adat dan juga pernikahan Edo dan Lina. Baik, yang pertama kita sudah menentukan panitia. Ketuanya Pak Losistono dan didampingi oleh Bapak Yusa.
kemudian seksi-seksinya, seksi liturgi saya sendiri dan Ibu Yohana, kemudian perlengkapan Bapak Koltasar dan Leo, lalu transportasi Bapak Yulianto dan Bapak Pergi, seksi konsumsi itu mulai tanggal 30 Agustus pelaksanaannya, yaitu Ibu Maria Goritilinda dan Ibu Yuslina. Kemudian seksi dokumentasi itu juga mulai tanggal 30 Agustus dilaksanakan. Ketuanya Bapak Marcelinus Desi dan Saudara Yopilatus. Lalu seksi adat Bapak Wakil dan Ibu. Kemudian seksi gedung tadi Pak Syukur, tempatnya di Kodim. Nah, untuk acara di gedung ini sudah komplit, mulai dari parkir, kebersihan sudah mereka atur semua. Kemudian seksi acara itu yang di gereja Ibu Yasinta Meo. Kemudian seksi penerima tamu Pak Yusuf untuk di gedung. Kemudian yang mengantar tamu-tamu ke kursi waktu di gedung itu Ibu Saudara Vanka dan dia. Kemudian seksi dekorasi sudah dikerjakan Mbak Eka. Itu yang di gereja. Kemudian yang di gedung itu WO. Kemudian seksi buku tamu ditambah lagi Saudara Lia dan Vanka. Kemudian tambahan di luar panitia untuk persiapan tanggal 30 ini sudah oke, mantap. Yang akan dipimpin atau dikoordinator oleh Bapak Wakil dan teman-temannya. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih pada Pak Rovinus. Dari yang sudah dibacakan oleh Pak Rovinus tadi, mungkin ada tambahan, mungkin ada hal-hal kurang, mungkin supaya jadi usulkan. Mungkin dari Edo dengan Lina mungkin ada tambahan, mungkin ada hal-hal yang mungkin belum kami bahas, gitu, mungkin ada usulan gitu. Silakan, entah itu mulai persiapan kah atau pelaksanaan atau masalah mungkin ada dari anak Lina bahas mengenai kedatangan keluarga kah atau rencana dari keluarga, mungkin ada rencana yang diinginkan oleh keluarga dari sana, paling tidak kami tahu juga gambarannya supaya kami menghindari dari jipen juga. Nah, nanti ya kan Pak. Nah, kami takut juga kalau kena dengan siapa tahu dari sana pasang strategi bagaimana supaya orang timur ini kita bikin kena jipen. Barangkali ada bocoran gitu, mungkin ada gitu, ada perencanaan dari keluarga kah gitu. Ada usulan dari pihak keluarga Mina, narai keluarga kani, lagi PT dulu dengar nyampai serai dulu kumpul. Iya. Nah, ini bahasa asing lagi keluar. Nanti boleh terjemah lah. Ya, tarai dulu hari itu. Yo. Ayo, sampai. Pertama-tama terima kasih untuk Om dan Tante sebelumnya, Ade, bahkan mungkin Budes yang hadir pada kesempatan siang ini. Untuk pesan dari Tumangmanggu, yang pertama-tama waktu itu mungkin adanya miskomunikasi antara kita yang di Kapuas sama di Manggu, dan itu pun sudah clear tersampaikan. Untuk dari Mama memang dia meminta supaya ada adat ya, karena memang karena suatu saat akan memiliki keturunan juga gitu kan, jadi harus turun temurun untuk
ya dilestarikan dan akan dilanjutkan untuk kami berdua Edo, dan itu pun sudah diwujudkan oleh Om dan Tante, Mama Edo dan Papa Edo di sini. Mama Papa Ya, Mama Papa juga. Ya, dari Mama Papa juga sudah mewujudkan itu, dan mungkin dari Mama kemarin dia sebenarnya kata Mama kalau dari titir adatnya Mama itu dia tidak terlalu tinggi katanya untuk segala hal macam dari titir adatnya, dan memang ada surat menyuratnya. Cuman untuk sampai dengan ke Lina pun belum sampai gitu, karena mereka dari sana untuk komunikasinya sangat susah, sangat sulit gitu. Dan mungkin untuk perwakilannya nanti mohon maaf mungkin jika dari Tumbang Manggu itu kesulitan untuk datang. Tapi nanti yang akan datang itu wali tante dari Palangkaraya. Nah, jadi beliau yang datang dan hanya beliau yang bisa datang gitu. Kalau dari Manggu nanti mereka usahakan untuk di tanggal 4. Kalau di tanggal 30 mungkin karena mepet ini kan sangat mungkin mereka mau datangnya pas di pemberkatan itu gitu. Nah, sekian. Suara Edo. Terima kasih buat Om dan Tante yang sudah hadir di sini dan mau membantu dalam pelancaran acara nanti sampai dengan selesai. Kami berdua di sini cuma terbantu dan doa dari Om dan Tante, Bude, Pak De, teman-teman semua yang ada di sini. Untuk beberapa perlengkapan beberapa udah dipesan untuk deco, fotografer, dekorasi dan pakaian adat sudah dipesan. Mobil pengantin siap, mobil pengantin juga siap. Untuk itu kan kalian boleh. Bapak Umar, mohon izin sebentar. Ya, silakan Pak Marcel. Bapak Edo dan kita semua nanti tolong ditangkapin juga nanti apa yang dikatakan Bu Wakil tadi mengenai pakai jam menantu itu sekalian, supaya nanti menantu kami juga koordinasi sama itu di sana bagaimana yang terbaiknya supaya nanti sekalian kita pikirkan hari ini. Saya kira itu saja. Yang kedua, untuk nanti juga sound system di gereja nanti saya yang handle sekarang untuk segala sesuatu di pengantin. Terima kasih. Terima kasih Pak Marcel. Sengaja tadi saya tidak sebut itu karena itu adalah bagian tugas yang tidak perlu saya sebutkan karena itu adalah tugas warisan ya. Sengaja tadi di susunan panitia ini saya nggak mau tulis seksi sound system di gereja karena itu adalah seksi turunan warisan ya punya beliau. Kalau storing mic-nya waktu ucapan janji sumpah nikah nanti jadi ya yang saya persalahkan ya itu. Jadi mic itu sound system di gereja waktu sumpah janji setia itu tidak boleh storing. Nah itu aja pesannya. Kalau masalah mengenai apa-apa semua yang dibutuhkan nanti silakan komunikasi. Bapak Ibu, dari yang telah dibacakan oleh Pak Rufinus tadi, ada satu yang saya tidak mau sebutkan tadi, yaitu adalah bendahara. Karena bagaimanapun dari semua kegiatan itu pasti ada biayanya. Kenapa saya sengaja tidak mau sebutkan tadi? Karena berdasarkan pengalaman-pengalaman saya sebelumnya, memang saya tidak mau untuk
secara pribadi untuk memegang uang dalam kegiatan itu. Saya serahkan sepenuhnya masalah bendahara itu kepada keluarga. Mau keluarga serahkan pakai orang untuk mengkoordin untuk menganalisa tentang dana, dipersilahkan. Atau mau dipegang sendiri juga dipersilahkan. Tapi yang jelas dalam semua kegiatan nanti dari berbagai seksi, saya yakin ada hal yang membutuhkan dana. Memang tidak semua seksi, tapi ada hal seksi-seksi tentunya yang membutuhkan dana. Nah, ini nanti yang saya tawarkan kepada keluarga. Apakah ini membutuhkan satu orang yang memegang dana? Dalam artinya diukur sekiranya untuk biaya yang tak terduga harus ada orang. Karena bagaimanapun Bapak Edo dengan Mama Edo sendiri di hari itu adalah, menurut kami adalah pendamping dari raja sehari. Jadi namanya pendamping raja itu tidak boleh satu langkah dari rajanya yang menjadi raja satu hari. Dan Edo nanti hari itu kan raja dan ratu sehari. Jadi nggak mungkin pendamping itu melangkah dari raja dan ratu sehari. Mau itu pakai orang atau mau silakan itu berkoordinasi langsung dengan Mama Edo atau Bapak Edo, dipersilahkan. Kami memberi kesempatan untuk Bapak Edo dan Mama Edo, silakan berdiskusi dulu. Mau pegang sendiri atau mau percayakan satu orang, silakan kamu pegang dulu uang. Jadi sampaikan kepada kami sebagai koordinator. Kalau ada yang mau perlu duit, silakan berkomunikasi dengan si A yang dipercayakan oleh keluarga itu. Jadi kami tidak mau komunikasi dengan Mama Edo, dengan Bapak Edo. Minta duit lah untuk kebiayaan. Jadi tidak mungkin. Jadi Mama Edo dan Bapak Edo itu tahu beres saja. Jadi cukup satu orang aja yang koordinasi dengan Bapak Edo dengan Mama Edo. Orang yang dipercayakan oleh Bapak Edo dan Mama Edo masalah dana itu. Bukan semua dana, bukan. Dana operasional tak terduga. Kira-kira budgetnya berapa? Silakan keluarga yang menentukan. Supaya kami juga, dan paling tidak kami harus tahu siapa orangnya yang dipercayakan itu, supaya kami nanti berkomunikasi dengan orang itu masalah dana. Jadi orang itu aja yang berkomunikasi dengan keluarga inti nanti, dengan Bapak Edo dan Mama Edo. Itu yang sengaja saya sebutkan tadi. Nah, kenapa saya buka sedikit, supaya Bapak Edo dan Mama Edo juga bisa berpikir. Kalau memang Bapak Edo dan Mama Edo bilang silakan komunikasi ke kami, kalau misalnya ada dana yang perlu dibutuhkan, boleh. Tapi kalau misalnya masalah dana biaya tak terduga kami serahkan kepada dipercayakan ini, silakan masalah dana itu berkomunikasi dengan ini, silakan. Tapi paling tidak kami harus tahu orangnya supaya kami bisa berkomunikasi dengan yang dipercayakan. Itu aja dari saya. Terima kasih sebelum kita tutup. Mohon izin Pak Ketua. Kalau mengenai bendahara, karena ini sangat penting juga. Karena nanti kita ini perlu mengeluarkan ada partisipasinya juga. Bukan soal tenaga, tetapi dana juga terlibat di dalam. Saya berharap supaya juga harus ada bendahara. Mengenai bendahara ini harus betul-betul orang yang bekerja sama dengan Mama Edo dan Bapak Edo. Jangan asal dipilih, supaya nanti kerjasamanya enak. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu saya tambahkan. Tadi dari Bapak Pangka, dari Pak Marcel tadi ada menyinggung tentang masih rangkaian dengan kegiatan pemberkatan nanti setelah acara dari gereja, kemudian ke gedung. Selanjutnya, memang sebenarnya ini ranahnya pembicaraan dari kedua belah pihak keluarga ya, Mama Edo dan juga keluarga atau orang tua dari anak kita Lina. Tadi Mama Edo tadi menyampaikan bagaimana dengan pekerja menantunya. Kalau memang saya setuju juga dengan Mama Edo tadi sampaikan, kalau mau memudahkan biar sekalian. Jadi nantinya kita, soalnya kalau pergi datang ini kita tahu persis tadinya kalau itu pemangku sana tidak enak perjalanan. Ya, kita yang sudah tua-tua begini ini sudah sampai saya kembali ke sini urut 100 kali. Ya. Nah oleh karena itu, kalau memang memudahkan, barangkali saya setuju dengan tadi diusulkan yang disampaikan Mama Endang. Nanti pembicaraan dari
keluarga inti dari Bapak Edo, Mama Edo, dan juga dari orang tua kedua dari anak kita Lina. Saya kira itu saja. Terima kasih. Ya, nanti itu urusan Bapak Edo dan Ayu. Saya nggak paham juga pekerjaan menantu itu sebenarnya. Ya, urusan Pak Wakil aja. Ya, dengan Ibu nanti. Nanti kan tanggal 30 datang keluarga. Jadi kami Ya. bisa. Jadi masalah urus adat itu 100% saya serahkan kepada Yang Mulia aja Pak Wakil. Karena saya, mohon maaf Bu, karena saya bukan menantu orang Dayak. Nah, Dayaknya tapi separuh saya. Ya, lain sistemnya. Kalau saya dulu ada Dayaknya Dayak Manyan, jadi nggak terlalu ribet. Cukup tanda tangan surat 8 rangkap itu sudah aja. Nggak terlalu banyak ribet. Yang mungkin sudah dari gereja, nggak ada pekerjaan menantu apa itu nggak ada. Sudah pulang dari gereja, ini punya sudah silakan kamu bawa. Saya langsung bawa ke Banjarmasin, selesai. Lain lubuk lain belalang. Ya, makanya saya kurang begitu paham. Makanya masalah urus teknis atau apa masalah adat itu saya serahkan kepada Pak Wakil, karena beliau lah yang bagian dari sesepuh urusan adat itu. Itu mungkin ada lagi sebelum kita tutup. Jadi kalau mana bendahara itu nanti Bapak Edo dan Mama Edo ada diskusi dulu. Ya. Ngomong dulu, ngomong. Bisik dulu. Bisik dulu lah. Bisik dulu. Dengan dana taktis itu. Itu kan dana taktis tuh. Bapak boleh ini ada tambahan. Jadi mengenai acara yang di gedung itu kan ada meja-meja prasmanan tuh. Apakah perlu kita nih dari ibu-ibu yang ada ini mengawasi satu orang satu meja begitu? Misalnya apa terjadi misalnya kekurangan kah atau misalnya jadi kosong kah? Ya, jadi tugas dari seksi konsumsi itu tadi, dia mulai tanggal 30. Tugasnya memang bukan untuk masak. Tugasnya adalah mendampingi dari tim catering itu. Yang pertama penempatan meja itu, nanti penyediaan tentang masalah mejanya. Kalau masalah tanggal 30 itu kira-kira mana penempatannya, kira-kira penyajiannya, jadi bisa menghitungkan itu. Jadi harus mendampingi mereka. Nah, begitu. Nah, di gedung itu juga begitu. Jadi harus ada orang dari keluarga kita yang mendampingi mereka. Nah, yang mendampingi mereka, dan juga memberitahu mereka bahwa ada meja VIP-nya. Itu tadi yang disampaikan Bapak Edo, bahwa meja VIP-nya cukup 3 aja. Nah, jadi di meja VIP itu harus ada orang kita yang melayani, yang mendampingi mereka. Untuk karena tugas orang catering itu nanti juga mereka cuma menyiapkan saja. Mereka kan menyiapkan di tempat, sistem mengambilkan kan mengambil sendiri itu. Nah, di meja VIP itu paling tidak ada orang kita yang mempersilahkan, yang melayani lah. Nah, semacam itu saja. Saya kira. Nah, selanjutnya mungkin ada yang sampaikan Bapak Edo.